Di ujung timur Pulau Kalimantan terdapat sebuah kampung yang berada di bawah kaki gunung. Kampung ini dinamakan Kampung Panaan. Kampung Panaan sendiri dihuni oleh mayoritas suku Dayak Lebu yang berada di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Seperti biasa, sebelum memasuki satu wilayah atau hutan rimba untuk mencari kayu garu, terlebih dahulu saya akan mendatangi kepala kampung atau ketua adat tempat untuk meminta izin memasuki hutan wilayah tersebut. Perjalanan yang ditempuh bisa sampai di Kampung Panaan ini, kita harus menempuh perjalanan sekitar 5 jam menggunakan sepeda motor dari Kampung Tumit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Jalan menuju ke Kampung Panaan cukup lumayan aman walaupun melewati tengah hutan, dan di beberapa titik jalan ada yang sudah diaspal. Setelah sampai di Kampung Lesan, di sini saya menyeberangi Sungai Kelai menggunakan perahu boat. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Kampung Lesan, dan sekarang kita akan menyeberang menggunakan perahu ini. Kemudian nanti di seberang kita akan mengikuti jalan menuju ke Kampung Panaan. Ini perahunya ya cukup lumayan deg-degan lah, ikutinya cuman aman, mantap. Setelah sampai di seberang, saya melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kampung Panaan. Dari sini kurang lebih 1 jam perjalanan lagi baru bisa tiba di Kampung Panaan. Oke guys, setelah kita melewati jalan yang begitu panjang, kurang lebih 4 jam dari Kampung Labanan menuju sini, kita melewati jalan yang begitu terjal dan licin di beberapa tempat, dan sekarang kita sudah berada di pintu gerbang masuk ke Kampung Panaan. Nah, kebetulan saya baru pertama kali masuk di kampung ini, dan saya akan langsung aja udah. Guys, mantap. Perjalanan yang sangat luar biasa, melelahkan baru sampai di sini. Ya, termasuk kali pertama saya berkunjung ke Kampung Panaan, dan belum ada yang saya kenal satupun masyarakat di sini. Saya berharap semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan bisa diizinkan oleh kepala kampung atau ketua adat untuk mencari kayu garu di kawasan ini. Setibanya saya di Kampung Panaan, saya bertemu salah satu masyarakat Kampung Panaan, dan alhamdulillah kehadiran saya disambut dengan baik, dan beliau juga cerita tentang pengalamannya sewaktu beliau masih suka berpetualang di hutan. Oke, sahabat petualang, akhirnya saya sudah sampai di Kampung Panaan, Pak ya. Iya. Kampung Panaan. Nah, di sini kami mau cari tahu akses menuju ke hulu Sungai Mero ini melewati sungai. Tapi katanya beliau di sini kendalanya yaitu perahu, karena habis hanyut ya kemarin ya. Setelah ada banjir beberapa hari lalu, jadi perahu sudah hanyut. Jadi terpaksa kita mungkin ke kampung sebelah ya. Iya. Kampung sebelah untuk mencari perahu supaya kita bisa menuju ke hulu Sungai Mero ini. Dulu di tahun berapa kira-kira Bapak ke sana sering ke sungai gitu?
sudah berapa tahun, sudah ada belasan tahun. Ya. Iya, lama sudah. Iya itu. Jadi kalau Bapak tidak pernah ikut cari garu Pak ya? Enggak pernah. Kalau orang-orang sini tidak ada Pak ya cari garu ya? Paling cari-cari seorang dari Malinau. Iya, iya. Jadi ini sungai ini kan kalau kita ikuti perahu Pak, itu cabang Merok yang besar itu ya, yang cabang dua. Cabang ini itu. Ah, Ini lulusan ini Merok. Merak ya, Merok ya. Nah, itu udah ulu sana ada muara sungai itu sungai itu Tikem itu. Sungai Tikem ya, itu yang langsung menyembelah ke Sungai Tabalar itu. Lain yang anunya kedaknya bilang kami itu Keputek itu. Oh, Keputek. Kita ikuti lewati lagi Ini Sungai lewat lagi. Tikam tadi. Jauh lewat Tikem itu. Keputek ya. Iya, sungai Keputek. Sungai Keputek. Kalau ini kedah itu baru itu sampai ke Naran. Iya, 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 iya. Merasa. Merasa. Tabalar. Karena sungai itu sebelah kiri terus semua itu, ya ketiga-tiga itu. Iya. Keputek itu habis di gunung itu. Sungai Keputek itu. Besar sungainya Keputek itu Pak ya. Enggak juga terlalu kecil aja. Sudah sungai kecil sudah di hulunya besar kali itu. Iya, iya. Yang masih besar itu kedah itu. Tapi perahu itu sampai di muaranya Putih tadi, tidak sampai. Di Muara Tikem aja. Oh, Muara Tikem. Dari Muara Tikem itu ke Sungai Putih itu jauh. Tahu. Oke, sahabat petualang, ini beliau dulu waktu masih muda sering jelajah hutan hulu Sungai Merok ini, bahkan sampai ke Sungai Tabalar, cari rotan dulu. Jadi beliau sudah hafal memang nama-nama sungai di hulu Sungai Merok. Ini Sungai Merok ya, Sungai Merok. Ini lain. Masih lesan ya. Sungai Lesan. Masih lesan, berarti di atasnya lagi belum Sungai Merok. Banyak muara sungai di Iya, iya. situ yang besar itu sungai Pemulusan besar. Tapi di sini bawah ini Iya. yang di hulu sana itu Tikem, Kebun Pilisan, di Kedah. Iya. Tapi tetap juga batang sungai ini tuh namanya tuh Keputek. Keputek. Jadi dulu Kampung Panaan ini memang asli di sini Pak ya kampungnya atau pindah dari mana? Yang aslinya Kampung Panaan di hulu sana. Di hulu sana ya? Iya. Sudah berapa kali pindah kampung ini. Iya, iya, iya. Dari sana itu Kampung Tebel. Iya. Pindahnya itu. Di sini 2 kali. Iya, iya. 2 kali bikin kampung ini. Iya. Setelah bercerita bersama beliau dan mendatangi kepala kampung dan ketua adat untuk meminta izin, dan alhamdulillah kami diizinkan untuk memasuki hutan kawasan ini. Hanya saja kami tidak langsung berangkat dalam waktu dekat karena beberapa hal yang harus dipersiapkan, mulai dari persiapan perahu dan perlengkapan yang lain, karena perjalanan yang akan ditempuh menggunakan perahu kurang lebih 2 hari sampai ke hulu Sungai Panaan. Rencana kami akan berangkat 8 orang, jadi perahu yang harus digunakan 4 unit perahu. Masalah biaya tergantung dari kesepakatan kita. Hingga pada akhirnya pada tanggal 29 Juli 2025, setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, akhirnya kami mulai perjalanan dari tepian perahu Kampung Panaan. Oke, sahabat petualang, bertemu lagi bersama saya Pi Lombok Petualang. Kali ini kami akan melakukan petualangan lagi, kurang lebih target sekitar 75 hari dan menuju ke salah satu sungai, yaitu Sungai Merok atau Sungai Lesan. Hari ini hari Selasa tanggal 29 bulan 7 dan kita akan memulai perjalanan petualangan kita dari sungai ini menggunakan perahu ketinting, dan target dari sini sampai ke lokasi tujuan sekitar 2 hari menggunakan perahu. Oke, semoga petualangan kali ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita sampai tujuan dengan selamat dan mendapatkan hasil yang lumayan. Oke. Tanggal 29 bulan 7 kami mulai perjalanan dari Kampung Panaan. Semua perlengkapan sudah dipersiapkan dengan aman, dan yang lebih penting lagi, motoris ketinting.
harus benar-benar lihai dan berpengalaman. Konon ceritanya, Sungai Panaan ini arusnya yang sangat deras walaupun terlihat dangkal. Karena arusnya yang deras, satu perahu hanya bisa ditumpangi oleh 2 orang saja. Dan bahan logistik harus disusun rapi, kemudian dibungkus dengan terpal. Tujuan untuk mengantisipasi perahu terbalik dan bahan logistik bisa aman. Setelah semuanya, barang-barang disusun dengan rapi, satu persatu perahu mulai berangkat. Dan inilah perjalanan kami menembus hulu Sungai Panaan. Di sini terlihat jelas bahwa juru batu dan motoris harus memiliki skill yang luar biasa untuk melewati medan-medan seperti ini. Sungai penuh batu, dan jika salah sedikit perahu bisa menabrak dan terbalik. Oh iya, Sungai Panaan ini bermuara di Kampung Lesandayak yang mengalir langsung ke Sungai Kelai. Di Sungai Panaan ini, ikannya masih terjaga dan lestari, sehingga masyarakat Kampung Panaan tidak kesulitan jika menangkap ikan. Selain itu juga, di sepanjang sungai, kita disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa, hutan rimba yang masih rimbun. Setelah beberapa jam perjalanan, kami beristirahat sebentar sambil mendinginkan mesin ketinting. Apalagi di depan medannya makin banyak rintangan. Gimana Bang? Gimana? Mantap. Perjuangan besar. Yeah. Tapi seru ya. Ya, awalnya tadi saya sedikit takut melewati beberapa titik sungai yang sempit dan memiliki arus yang deras. Tapi setelah diyakinkan oleh motoris bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah hampir setengah jam kami istirahat, akhirnya kami lanjutkan lagi perjalanan. Dan kali ini beberapa titik sungai yang dangkal, sehingga kami harus turun dari perahu.
Oke, sahabat petualang, untuk sementara kita turun dari perahu untuk meringankan beban perahu sehingga bisa melewati beberapa tempat yang bisa dibilang dangkal. Ya, seperti ini kondisinya, karena musim kemarau jadi air sedikit mengecil sehingga perahu susah sekali untuk melewati aliran-aliran yang dangkal. Ya, seperti ini. Kita sudah hampir 3 jam naik perahu dari bawah sana sampai di sini, belum sampai tujuan. Oke, semangat. Ya, sudah 3 jam dalam perjalanan. Semakin ke hulu sungai, semakin banyak tempat yang dangkal, sehingga kami harus turun untuk mendorong perahu. Tapi, karena kekompakan kami membuat suasana menjadi seru. Apalagi disinilah titik dangkal yang terpanjang. Saja semua motoris ini hobi berpetualang. Jadi mereka melewati medan seperti ini sudah menjadi hal biasa. Dan akhirnya, tanpa terasa, jam menunjukkan pukul 12 siang. Di sini kami beristirahat, memasak untuk makan siang. Oke, sahabat petualang, setelah kita melewati perjalanan yang menegangkan, kita mengikuti alur sungai sekitar 3 jam lebih, kita sampai di sini sudah tengah hari. Jadi untuk sementara kita akan istirahat di sini sambil kita masak-masak untuk makan siang sebelum kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke hulu sungai ini, karena perjalanan cukup lumayan jauh, tapi ya lumayan, walaupun tadi sempat beberapa tempat kita turun dari perahu untuk mendorong perahu karena air yang kecil sehingga perahu tidak bisa lewat, tapi asik. Nah, ini penyelam profesional kita akan mau ngambil ikan. Oke, siap. Dan tidak pakai lama, beberapa ekor ikan hasil memanah, yang kemudian kami masak untuk lauk makan siang. Ya, bisa dibilang di sungai ini ikannya melimpah dan masih lestari. Saya dapat tadi menyelam cuma 5 menit guys, dapat 2 ekor. Ya, di sungai ini ikannya masih melimpah karena masyarakatnya tidak pernah menangkap ikan dengan cara berlebihan, hanya sebatas untuk dikonsumsi saja. Jadi wajar di sungai ini tidak susah untuk mendapatkan ikan. Ya, tentu saja kalau masalah memasak ikan, Bro Sukri jadi andalan. Dengan resep masak kuning asam Jawa, ikannya langsung dibersihkan kemudian dimasak. Saya sudah tidak sabar untuk mengobrak-abrik kepala ikannya. Apalagi perut sudah lapar karena seharian berendam sambil mendorong perahu. Setelah ikannya masak, saya cepat-cepat ambil piring. Ya, takut nggak kebagian kepala ikan.
Karena bagi saya kepala ikan paling lezat. Disinilah keseruan yang sangat luar biasa saat makan bersama di alam terbuka seperti ini. Oke, sahabat petualang, setelah beberapa menit kita istirahat di sini. Ya, setelah kurang lebih 1 jam kami beristirahat. Kemudian kami lanjutkan lagi perjalanan menuju ke hulu sungai. Matahari sudah mulai condong ke barat. Sepertinya kami akan mencari tempat yang aman untuk bermalam.